yang diberikan. Meski hakim telah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, namun hal ini ternyata belum berakhir. Pasalnya sejumlah terdakwa seperti Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masih mengajukan banding atas vonis hakim. Berbeda halnya dengan Eliezer yang menerima vonis yang dijatuhkan oleh hakim dan tidak mengajukan banding. Meski demikian, terkait dengan pengajuan banding yang diajukan oleh Sambo JS, banyak pihak yang menyoroti pasalnya jaksa di sidang Sambo juga ikut mengajukan banding. Berbeda halnya dengan jaksa di sidang Eliezer yang tidak mengajukan banding. Menurut pengamat hukum dari UNTAK, Profesor Edi Listiono, hal ini memang tidak lazim. Ya, terkait lazim dan tidak memang kayaknya tidak lazim. Tidak lazim. Nggak lazim. Kenapa demikian? Kan ketika dituntut 12 tahun, betul, kemudian diputus 1 tahun 6 bulan, itu jauh kan. Tentu ada dalam pengertian pertimbangan tersendiri. Tetapi sekali lagi, tidak lazim menurut saya. Kenapa? Nah, ada apa di sana kok tidak lazim? Kenapa kok tidak banding? Nah, itu. Ini yang jadi pertanyaan. Barangkali masyarakat dan juga khususnya kepada Eliezer kan kemarin sudah diputus sebagai GC. Justice Collaborator itu ketika perkara itu sudah disidangkan pada proses penyidikan, sekali lagi, awalnya kan terjadi tembak-penembak. Betul, tapi berubah kemudian Eliezer diperiksa sebagai saksi dan juga ditetapkan sebagai tersangka waktu itu. Tapi kemudian si Eliezer kemudian dipanggil sama Kapolri dan diminta penjelasan apakah betul peristiwa itu tembak-menembak. Akhirnya tidak. Dan terbukti dalam persidangan itu kemarin oleh hakim memutus bahwa Eliezer disebut sebagai GC. Itu menjadi satu persoalan yang terungkap tentang perbuatan pidana yang awalnya adalah terjadi tembak-menembak. Terungkap 3-4 bulannya. Itulah, 3-4 bulannya. Nah, kalaupun tidak terungkap sebagai GC, ya sudah. Kasus ini akan berbahaya. Mungkin tidak terungkap sehingga tidak sampai di persidangan. Nah, masyarakat kan bertanya-tanya. Kemudian beberapa para akademisi, kemudian yang lain juga para pegiat terkait tentang proses pidana itu. Meski demikian, Prof. Edi menjelaskan Kejaksaan Agung atau Kejagung menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan 1,5 tahun terdakwa Barada Richard Eliezer. Alasannya Kejagung yang mewakili negara maupun korban menilai korban telah ikhlas menerima putusan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Tim Liputan Kompas TV.